faslun ay hadza faslun wassalatul jama'ati lirrijali fil faraidi ghairil jum'ati sunnatun muakkadatun indal musannifi warrafi'i wal ashahu indal nawawi jumu'ati sunnatun muakkadatun indal musannifi warrafi'i wal ashahu indal nawawi annaha fardu kifayah sunnah muakkadah. Namun menurut pendapat Imam An-Nawawi, hukum daripada sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Baik ya, jelaskan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini adalah satu syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan turunnya itu berbarengan dengan peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Isra wal Mi'raj dapat perintah sholat, lalu Rasulullah juga mendapatkan syariat berjamaah. Rasulullah SAW jadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun, 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Tapi berbicara masalah syariat yang kita kenal dengan sholat berjamaah ini, Rasulullah kerjakan bukan di kota Mekah, akan tetapi dikerjakannya di Madinah. Berarti 13 tahun Rasulullah di kota Mekah itu beliau tidak mengerjakan sholat berjamaah. Kenapa demikian? Karena pada posisi ketika di kota Mekah, Rasulullah SAW dalam kondisi intimidasi, dalam kondisi ditekan, bahkan diancam untuk dibunuh. Maka sholatnya sendiri-sendiri, belum ada sholat berjamaah. Tapi ketika Rasulullah SAW pindah atau hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, maka syariat sholat berjamaah itu dikerjakan di kota Madinah. Jadi konon tahunnya tahun 1 hijrah, dikerjakannya tahun 1 hijrah, 3 hari setelah Rasulullah SAW meninggalkan kota Makkah. Nah, jadi pertama kali Rasulullah melaksanakan sholat berjamaah itu ada di masjid namanya Masjid Jumu'ah. Ya, jadi ada sholat, ada masjid namanya Masjid Jumu'ah. Jadi Masjid Jumu'ah ini adalah masjid yang pertama yang Rasulullah bangun. Sekarang sih disebutnya namanya Quba, dikenali dengan nama Masjid Quba. Itu sebenarnya zaman Rasulullah Quba itu daerahnya. Nama masjidnya adalah Masjid Jumu'ah. Kenapa disebut Masjid Jumu'ah? Karena masjid tersebut adalah masjid yang pertama Rasulullah SAW bangun dan mendirikan sholat Jumat. Jadi orang-orang Madinah sudah mengerjakan duluan. Bahkan persis seperti syariatnya sholat Jumat. Syariat sholat Jumat itu turun di kota Mekah berbarengan dengan Rasulullah SAW melaksanakan Isra wal Mi'raj. Akan tetapi pada masa itu Rasulullah belum melaksanakan sholat Jumat. Tapi orang-orang Madinah karena aman, nggak ada intimidasi, nggak ada penindasan, tidak ada embargo dan lain sebagainya, maka orang-orang Madinah sendiri sudah mengerjakan sholat Jumat. Ini luar biasa ini. Jadi ada kalanya Rasulullah nggak ngerjain duluan tuh, tapi yang mengerjakan sahabat dulu. Ini seperti itu. Nah, sekarang apa fadilahnya, apa keutamannya sebelum saya masuk ke kalimat ini? Sebelum kita masuk ke kalimat Fathul Qoribnya.
Fadilah sholat jamaah itu dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Bahwasanya sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Bi 27 dengan 27 derajat keunggulannya. 27 itu bukan berarti kita 27 kali melaksanakan sholat, bukan. 20 derajat keutamaan sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. Ini dibuktikan, Pak. Dibuktikan. Ada ulama, ini Aukamakol, seingat saya namanya adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini adalah salah satu mazhab. Jadi kalau kita kan kenalnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, lalu Imam Abu Hanifah. Padahal masih ada banyak mazhab-mazhab yang dikenal dalam dunia Islam. Satu diantaranya ulama mujtahid itu adalah mujtahid yang betul-betul diambil sebagai tempat terijtihad itu adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan konon Imam Sufyan Ats-Tsauri ini lebih sepuh ketimbang Abu Hanifah, Hanafi. Beliau kedatangan tamu saat mau melaksanakan sholat berjamaah Isya. Ceritanya begitu, Pak. Kedatangan tamu saat mau mengerjakan jamaah Isya. Makanya kalau tamu ada pendiri gitu ya. Contoh ini kalau kiai ini senang jamaah, lalu dia hidupnya di masjid, jangan sowan, jangan ketemu guru, jangan ketemu kiai di waktu-waktu yang waktu sholat, cari waktu renggangnya. Ini tamu datang menemui Imam Sufyan Ats-Tsauri, ngobrol lama sehingga disuruh pulang, ya nggak bagus. Tapi juga dia meninggalkan jamaah, sehingga pada saat itu Imam Sufyan Ats-Tsauri tertinggal jamaah. Sholatlah dia sendiri, karena ini orang ahli jamaah. Di samping beliau ini ahli jamaah, beliau ini ahli kasab. Beliau luar biasa, sholat isyaknya 27 kali. Biar berganti sholat jamaah yang sholat jamaah yang hilang 27 kali. Berarti kalau 4 kali 27 berapa? Itu 100 berapa? Jadi matematika payahnya nih. 27 kali 4 berapa, Pak? 124 rakaat. Nggak ada 1/10-nya daripada masjid kita yang kalau tarawih cuma 20 rakaat. 100, Masya Allah. Lalu karena saking kecapeannya tertidur. Aukamakol bermimpi bertemu dengan orang-orang yang pada hari itu sholat isya berjamaah. Diledek, Sufyan, biar kata ente sholat 27 kali, tetap aja kita lebih utama. Bagaimana kok bisa bilang lebih utama? Saya kan sholatnya 27 kali sesuai dengan sabdanya Rasulullah. Ternyata orang-orang yang sholat isya itu menunggangi kuda, Sufyan Ats-Tsauri lari. Yang pakai kuda larinya set gitu. Bus. Kalau mobil mungkin kudanya Fortuner gitu. Fortuner set gitu. Pajero set. Asal jangan mobil carry aja, mobil carry lambat. Lari diuber sama siapa? Sama Sufyan Ats-Tsauri, gak uber. Ya coba aja kalau nggak percaya Mas Bud, Pak Komandan naik mobil yang cc-nya besar. Fortuner berapa itu? 2000 cc. 2600 lah ya. Allah 2600. Injak pedalnya, injak gasnya. Lari itu Pajero, lari itu Fortuner, kejar sama Mas Gunadi. Nyampe apa enggak? Gak kumpul. Ternyata kata, saya tinggal jamaah, tidak sama sekali bisa kumpul orang-orang yang berjamaah. Maka dari mulai saat itu Imam Sufyan Ats-Tsauri kalau datang waktu sholat berjamaah tidak pernah tinggal jamaah. Selanjutnya, wasolatul jamaati, adapun sholat jamaah itu lirrijali bagi laki-laki,
fil faraidi ghairul jumu'ati. Bagi laki-laki sholat jamaah itu semua sholat fardu selain sholat Jumat. Selain sholat Jumat, maka hukumnya sunnatun muakkadatun adalah sunnah yang dikuatkan. Sunnah yang dikuatkan atau sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Bahkan kalau bahasanya sunnatun muakkadatun berarti Rasulullah SAW nggak pernah tinggal gitu. Jangan sekali-kali tinggal sholat jamaah. Kenapa? Karena Rasulullah nggak tinggal jamaah. Nah, ini luar biasa ini. Sunnatun muakkadatun. Menurut siapa sunnahnya itu? Indal musannifi, menurut musannif. Musannif itu pengarang kitab ini menyatakan pengarang kitab ini hukumnya sunnah muakkadah. Menurut pengarang kitab ini Abi Sujat namanya. Ya. War-Rafi'i dan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ini penulis kitab Al-Ajiz Sarhul Kabir. Jadi kalau Imam Rafi'i itu saingannya Imam Nawawi. Imam Nawawi punya kitab namanya Al-Majmu' Syarhil Muhadzab 27 jilid. Saya punya itu. Lalu Imam Rafi'i punya kitab namanya Syarhil Al-Ajiz Syarhil Kabir dalam bab pernikahan dan bab haid. Itu unik. Kenapa? Ternyata Imam Nawawi kagak kawin, sedangkan Imam Rafi'i kawin. Imam Rafi'i punya kitab namanya Al-Ajiz Syarhil Kabir. Saya punya kitabnya 18 jilid. Juga menurut Imam Rafi'i itu yang namanya sholat jamaah itu hukumnya sunnatun muakkadah. Sunnah muakkadah bagi setiap orang kecuali sholat Jumat. Wal asahu, sedangkan qaul yang asah, qaul yang dipegang, qaul yang lebih utama Indan Nawawi, menurut Imam Nawawi. Jadi kalau Imam Nawawi ketemu sama Imam Rafi'i dalam masalah fikih selain bab nikah dan bab haid, maka yang dimenangkan Imam Nawawi. Maka Imam Nawawi wal asahu, menurut yang lebih asah, yang lebih utama, yaitu menurut Imam Nawawi annaha fardhu kifayatin adalah ada yang berjamaah dalam satu masjid, satu musola, hukumnya berdosa semuanya. Ini pernah nggak hilang jamaahnya sih selama didirikan? Bisa. Maka mendirikan masjid mudah, mendirikan musola mudah, tapi yang sulit memakmurkan masjid, memakmurkan musola, memakmurkan tempat sholat. Maka Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang bisa memakmurkan masjid, yang bisa meramaikan masjid hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kayak gitu. Jadi kalau kagak ada iman, gak bakal datang ke masjid. Biar kata dikasih iming-imingnya apa juga, kagak bakal ke masjid. Sekarang kalau ada orang kagak beriman disuruh datang ke masjid, kira-kira mau apa? Kagak. Gak ada mampus ya. Itu tanya sama mampus di masjid sama ke daerah pancingan, tanya sama mampus lebih senang kemana? Lebih senang mana? Misal di masjid, di musola ada taklim kayak begini, tiba-tiba di jam yang sama ada pertandingan sepak bola Indonesia lawan Prancis misalnya, kira-kira berat mana? Oh, kemana beratnya? Benar. Kok saya jadi gembira kalau jawaban kayak begini tuh? Benar. Cuma dikasih note secara lama-lama ngajinya. Kenapa Indonesia lawan Prancis jam 7? Saya kan pengalaman Pak. Kemarin tuh waktu Piala Asia kan, ngaji pada maghrib. Saya bilang ini orang pada kemana? Cuma ada 7 orang. Biasanya kalau datang 30, 40 orang, cuma ada 7 orang. Pada kemana? Lagi nonton Indonesia. Ada yang di ladang, ada yang di kebun, ada yang nyariin madu dan lain sebagainya. Cuma gitu doang. Kerja sih. Saya pernah lihat rekamannya kayak begitu orang baru.
Dan kalau udah kerjaan selesai, dan itu paling 1-2 jam mereka kerja, habis itu pulang intihar sholat. Kerjanya itu nungguin sholat, nungguin waktu sholat. Dan orang Baduy itu tidak pernah sholat kecuali sholatnya berjamaah. Orang Baduy. Maka kata Rasulullah, orang Baduy itu punya kebiasaan adalah mendirikan jamaah. Lalu kalau sudah melaksanakan sholat jamaah, maka orang tersebut tidak bakal dikuasai syaitan, kecuali orang-orang yang tinggal jamaah. Jadi kalau ada orang yang tinggal jamaah akan mudah diganggu syaitan. Maka kalau mau jangan sampai tinggal jamaah, jangan sampai menghilangkan jamaah. Kenapa? Alasannya kata Rasulullah SAW, fa inna ma ya'kulul dhi'bu al-qusyata. Biasanya kalau serigala itu makan kambing yang terpisah dari rombongan. Jadi kalau ada kambing lagi digembala nih, rame-rame itu kambing jalan, maka serigala nggak berani nih. Tapi kalau ada kambing yang kecil, ada kambing yang keluar daripada perkumpulan kambing itu, maka baru diterkam sama serigala. Serigala ya, pada serigala ya. Fa inna ma ya'kulul dhi'bu al-qasyata. Itu kayak begitu, masya Allah. Makanya jangan sampai tinggal jamaah. Ini dalil daripada Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kita sudah meyakini, sudah tahu bahwasanya ini saya mau bahas hukumnya dulu hari ini. Jadi nggak usah yang lain-lain dulu. Makanya saya titik tadi di situ ya, sampai wal aswahu inda Nawawi annaha fardu kifayah. Nah, adapun hukum sholat berjamaah itu yang sudah kita ketahui sunnatul muakkadah menurut pengarang kitab ini dan juga Imam Rafi'i. Sedangkan menurut Imam Nawawi yang qaulnya lebih sahih, lebih ashah, lebih diutamakan, itu adalah hukumnya fardu kifayah. Oleh karenanya hukum daripada sholat berjamaah itu berkembang. Hukumnya berkembang. Ada kalanya berjamaah itu hukumnya fardu ain atau wajib. Kapan mengerjakannya fardu ain itu? Ketika kita melaksanakan jamaah pada saat sholat Jumat. Maka sholat Jumat atau sholat Jumat kagak boleh sendirian. Iseng aku sholat Jumat sendirian. Gitu. Bilangin sama khotibnya, saya khotib sendirian gitu. Ada kan dulu buin itu khutbahnya pakai digital atau pakai handphone. Pakai apa tidak boleh? Handphone itu bukan pakai handphone. Zoom. Pakai Zoom. Jadi sholat jamaah itu hukum yang pertama adalah wajib. Ini perkembangannya wajib. Kapan berjamaah itu wajib? Bagi laki-laki yang mengerjakan sholat Jumat wajib. Bahkan Imam Syafi'i kurang apa kerennya, jamaah Jumat wajib harus dikerjakan oleh laki-laki dalam jumlah 40 orang. Harus 40 orang. Maka ingat-ingat kalau sholat Jumat, mohon maaf kalau kita mazhabnya ceritanya mazhab Imam Syafi'i gitu ya, mazhab Imam Syafi'i. Ada khatib diundang, contohnya saya datang nih diundang ke daerah masjid nih, misalkan Kalisari, saya orang Cengir. Maka si khatib ini bukan orang yang mengesahkan Jumat. Ingat-ingat itu. Bukan orang yang mengesahkan Jumat. Misalkan ternyata penduduknya ada 39 orang yang mukim di Kalisari itu, cuma 39 orang plus satu saya sebagai khatib, saya khatib di situ di Kalisari. Jadi plus 1 39 plus 1 jadinya 40. Gak sah Jumatannya. Gak sah. Karena saya adalah orang yang bukan berdomisili di Kalisari tapi Cengir, maka wajibnya Cengir. Jadi saya wajib Jumat tapi tidak mengesahkan Jumat. Makanya yang jadi khotib hati-hati nih.
Gak ada kiai kayak Ustaz di sini. Boyo, khotibnya jauh-jauh. Sono mari sana mari. Bahkan kalau ada nyari jauh khotibnya ke sana. Di mana khotibnya? Di Palu. Aduh, di Palu khotib. Lagi di mana? Ada teman saya. Itu kalau khotib jauh-jauh. Itu rumahnya di Tanjung Priok. Ini Tanjung Priok. Tapi bukan teman foto, teman organisasi. Itu kadang-kadang jumatannya di Cengeng, jumatannya di sana di Cipayung, pokoknya gitu deh. Sehingga awal saya mondok di Sarang ya Pak, saya ingat banget. Ini dialog yang menurut saya setilan buat kita itu, model khusus khotib. Saya kumpul soal sama guru sama kiai pengasuh pondok pesantren namanya Al-Maghfurullah Mbak Umar Faruk Imam. Beliau besar, tinggi gede orangnya. Kalau dulu mirip ketua umum PKB itu namanya Pak Matori Abdul Jalil. Kode badannya, tapi itu 2 kali lipat daripada Pak Matori. Besar sekali orangnya. Saya diantar sama guru, dan guru ini alumni Sarang. Dia tinggal di orang Cirebon, alumni Sarang, tinggal di Jakarta. Dan kegiatannya ngajar ngaji, terus khutbah. Gitu aja gitu. Khutbah. Tanya, Bundi, itu jawabannya, pertanyaannya begitu. Bundi, saya emang nggak ngerti namanya orang Jakarta. Si Pak Ikhwan ini namanya, saya sebutnya Pak Ikhwan ngomong. Saking Jakarta Mbak. Oh Jakarta. Oh iya, baru mulai. Mau apa? Pesan saya Mbak. Oh, sampai orang Jakarta. Ye. Suka khutbah Jumat. Itu pertanyaannya begitu kan? Mbak Umar tuh ngomong begitu. Suka khutbah Jumat nggak? Kata Mbak Umar begitu. Suka Mbak, sesekali. Bahasanya begitu. Dijawabnya begitu sama Pak Ikhwan. Suka Mbak sesekali. Sampai ngerti ya tempat itu. Suka Mbak sesekali. Oh, pernah tak? Pernah. Kalimat berikutnya unik. Kamu jadi khotib itu didorong apa mendorong? Makin bingung saya. Maksudnya didorong dan mendorong itu iya. Maksudnya bagaimana? Didorong dan mendorong. Maksudnya didorong itu disuruh orang, apa memang dirinya sendiri yang mendorong dirinya untuk jadi khotib? Diri kamu sendiri yang mau mendorong jadi khotib, atau kamu memang didorong orang untuk jadi khotib? Ngomongnya enak Pak Ikhwan. Didorong Pak. Didorong, Mbak. Didorong, Mbak. Sudah 3 kali tanya, benar didorong? Mendorong Mbak. Saking takutnya sama kiai itu jadi akhirnya mendorong. Enggak bisa bohong itu. Awalnya didorong. Benar didorong? Mbak didorong. Yang benar? Mendorong Mbak. Makin ciut itu. Yang lain itu itu kalimatnya serem. Baru keluar ilmu. Sampai ngerti tahu, sampai aku tidak mengesahkan Jumat. Masya Allah, kaget saya itu. Sampai ngerti tahu kalau panjenengan itu tidak mengesahkan Jumat. Ini kita bicara kaul Imam Syafi'i. Jadi khotib yang ada di Al-Barokah, khotib yang ada di Al-Ghazali itu tidak mengesahkan Jumat, karena dia bukan orang asli. Bahasa kitabnya bukan orang mustautin. Apa dengan kalimat khotbah bahasa bukan pribumi. Mustautin itu tidak meletak di satu daerah. Kalau pribumi mah ntar orang Cina mah orang Arab mah orang bukan pribumi bahasanya, tapi meletak di satu daerah. Dibuktikan bahwasanya dia menetap di satu daerah itu dia tidak melaksanakan sholat jamaah dan qasar. Maka setelah 3 hari itu orang disebut sebagai mustautin. Paham ya Pak ya? Saya jalan ke Jawa Timur, saya jalan ke Jawa Tengah. Dalam perjalanan ke Jakarta, Sarang misalnya gitu. Maka selama saya masih ada di Sarang, 3 hari masih boleh jamaah, masih boleh qasar. Dapat terus. Kenapa? Karena bukan orang penduduk, bukan asli. Kan mustautin. Jadi hati-hati makanya kalau mendirikan Jumat. Jika misalkan orang pokoknya orang yang mustautin di situ, orang yang berdomisili di situ ternyata cuma 39,
plus 1 adalah khotib jadi 40, maka Jumatnya tidak sah. Nah berarti si khotib tidak melaksanakan, bukan, si khotib tidak mengesahkan Jumat, tapi dia wajib Jumat. Beda tuh Pak, dia punya kewajiban Jumat tapi tidak mengesahkan Jumat. Maka boleh dilihat kalau kita ada di pondok pesantren Sarang, Rembang, kan gitu, sepanjang Rembang itu, sepanjang Rembang pondok pesantren itu banyak di Rembang. Maka yang jadi khotib itu nggak pernah digilir. Setahun itu kalau di pondok pesantren kami itu namanya Mbah Umar Faruk. Kalau beliau absen atau berhalangan, sakit dan lain sebagainya, maka diganti sama Mbah Muslim, namanya Mbah Muslim. Setelah 11 Mei dia pernah khutbah. Santrinya semua khutbah dia cuma. Aneh ini menurut saya. Aneh ini. Ini fenomena apa ya? Itu alim yang enggak gitu. Khutbah dia cuma ya. Aneh menurut saya. Jadi hukum wajib pada sholat berjamaah itu adalah ketika sholat Jumat bagi laki-laki. Maka bolehkah wanita sholat Jumat dan berjamaah? Boleh, tapi hukumnya tidak wajib, sunnah. Bapak coba kalau nggak percaya lihat masuk ke Masjid Atin. Di Masjid Atin, Masjid Istiqlal itu ada wanita sholat Jumat, ada di bawah. Cuma unik ya Pak, pemahaman terhadap wanita yang dibangun ketika mengerjakan sholat Jumat wanita kok harus mengulangi sholat zuhur. Ini unik ini menurut saya. Maksudnya unik, ada orang yang mengerjakan sholat Jumat wanita tuh di mana, di Atin, kok habis itu bangun lagi sholat zuhur. Ini sholatnya perjalanan nih. Kalau pandangan saya dan saya baca dari beberapa kitab klasik, bahwasanya kalau wanita sudah mengerjakan sholat Jumatnya tidak wajib lagi sholat zuhur, udah cukup. Ini sholat lagi. Aneh. Tapi nggak cuma di sini sih, di Jakarta Barat itu Pak. Jakarta Barat itu mulai Kalideres, Progo, Angke. Orang-orang yang kalau habis sholat Jumat dia bangun lagi tuh. Saya pernah habis sholat Jumat bangun lagi, melaksanakan sholat zuhur lagi. Ini sholat apa ini saya bilang? Sholat zuhur. Ternyata saya tanya sama imamnya, kenapa? Ini ada Pak Ustaz. Sholat ini ada. Kenapa disebut sholat ini ada? Karena menurut satu waktu, satu daerah, di satu daerah yang wajib Jumatan itu cuma satu masjid. Maka kalau udah ada satu masjid, yang lain masjidnya batal semua, Jumatannya nggak sah. Maka kita yang ada. Jangan dulu ya, ini dolanan ini berarti. Nggak ngerti sholatnya ada itu nggak begitu lagi. Jadi kalau di Ceker memang di Ceker ini ada 12 masjid yang mendirikan Jumat. Maka yang sah Jumatannya itu cuma al-istiqomah. Saya kasih tahu. Kalau memang pendapatnya bahwasanya satu masjid harus satu Korea. Berarti dari mulai Andi Galib, Al-Mubarakah, Al-Taubah, At-Tarbiyah, Al-Barakah lagi sampai Babul Jannah, Miftahul Jannah, Al-Falah, nggak sah. Kenapa? Karena yang sah itu adalah dalam satu kota, dalam satu desa harus satu masjid. Kalau ini wajib ya berarti ya. Jamaah hukumnya wajib. Yang kedua, ada berjamaah hukumnya haram. Ada berjamaah hukumnya haram. Unik dengerin ya. Kapan jamaah itu bisa jadi haram hukumnya? Yaitu bila mana jamaah akan lepas sholat dan kita tidak ketemu satu rakaat. Contoh begini, biar gampang begini, kalimatnya begini. Saya tidur jam 11 siang, belum masuk waktu tuh. Gayanya sih, kayak Rocky kan gitu, kayak bulan, kan bangun jam 5 dia. Kayak bulan sunnah kan ya. Sebelum sholat saya tidur jam 11. Karena kecapean, ternyata bablas. Jam 2 lewat 55 menit baru bangun. Berarti kan taruhlah asar itu jam 3 pas, kosong-kosong gitu ya. Berarti untuk masuk waktu asar berapa lagi? 5 menit lagi. Tinggal 5 menit lagi. Maka saya tujuh. 5 menit lagi wudu. Dipakai wudunya sempurna. 3 menit. 3
3 menit. Setelah wudhu 3 menit, maka sisanya untuk masuk waktu berapa? 2 menit. Dia masuk ke musola, ternyata selain saya yang terlambat, Romi juga terlambat misalkan. Wah, si Romi terlambat nih, Romi kita jamaah aja. Ternyata Romi ini kalau baca lambat, lelet. Maka untuk 1 rakaat itu gak cukup 2 menit. 1 rakaat gak cukup 2 menit. Maka kalau misalkan saya ikut jamaah sama Romi, maka saya gak ketemu 1 rakaat. Maka hukum jamaah yang kayak begini haram. Paham apa ini, Pak? Lomo aja. Paham apa ini? Jadi karena 2 menit ini tidak cukup berjamaah sama Romi, karena udah tahu nih tagihan Romi bacanya lambat, bacanya hati-hati. Karena 2 menit ini nggak nyampe 1 rakaat, artinya kita tidak menemui 1 rakaat, maka hukum daripada jamaah kita ini jatuhnya haram. Paham? Karena sudah masuk asar, kita belum dapat 1 rakaat. Ternyata kalau kita sholat sendiri, karena bacanya kayak cebok misalnya, itu cepet. Oh, bisa. Maka dapat 1 rakaat, kok masuk? Masih dihitung adaan. Paham gak ini, Pak? Maka lebih penting jamaah atau tidak jamaah dalam kondisi kayak gitu. Ini kan bukan waktu ikhtiar, ini kan gitu ya, bukan waktu untuk memilih kan gitu ya. Waktunya sudah luar biasa. Maka nanti dalam waktu sholat udah ya, itu doa waktu sholat, bahwasanya ada waktu-waktu yang disebut namanya haram untuk melaksanakan sholat. Bahkan makruh tanzih, nanti ada yang udah selesai itu pembahasannya. Nah, ini menjadi hukum haram berjamaahnya apabila kita dalam posisi kepepet waktu. Bisa dipahami ya, Pak? Ada wajib, ada haram. Kedua, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Seperti sholat pada umumnya. Kita tuh tadi tuh sholat maghrib berjamaah sunnah, sholat isya berjamaah sunnah, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat maghrib berjamaah sunnah. Atau mengerjakan sholat yang sunnah itu, sunnah berjamaah itu seperti halnya pada orang yang melakukan qadha, imamnya qadha, makmumnya qadha. Bukan berarti, bukan misalkan imamnya qadha, makmumnya adaan, enggak. Tapi dua-duanya qadha. Kalau tadi kan sama-sama adaannya. Maghrib kita sama-sama tunai sholatnya. Nanti isya juga sama-sama tuh tunai. Tapi dalam kondisi qadha, contohnya kayak gimana? Seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini Bapak boleh lihat dalam kitab hadis. Itu namanya kitabnya Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis, karya Imam Khatib Al-Baghdadi. Saya lagi senang baca kitab itu, enak-enak aja. Apa tuh ceritanya begini? Rasulullah SAW ceritanya ronda. Tahu ronda ya Pak ya? Siskambling, barbar. Para sahabat banyak yang kelelahan pada malam hari itu, konon pasca perang, ronda pasca perang. Rasulullah juga ronda, punya semangat untuk menjaga umat kan gitu, ikut ronda. Sampai satu waktu ngomong begini, kalau kita ronda semua besok nggak ada yang tidur, berarti besok mohon maaf, nanti pasti kalau merah semua nih, kalau diserang musuh kita releran ini. Kalau begitu gimana? Sebagian tidur, sebagian melek. Dipilih, kamu kuat nggak? Nggak kuat. Kamu kuat nggak? Nggak kuat. Ditanya sama Rasulullah, siapa yang kuat? Yang ngacung Bilal. Kata Bilal begini, saya kuat ya Rasulullah, saya sanggup, bahkan 3 hari saja, 3 malam saja saya kuat, nggak tidur. Ini Bilal jagoan melek, sama kayak Pak Munadi dulu kan jagoan melek, tapi mainnya main gaplek. Kita kan kalau main gaplek seneng apa enggak? Seneng main gaplek itu. Hati-hati Pak, kalau main gaplek itu kadang-kadang dikit dikit kurang ajar. Mertua yang mati-matiin. Saya pernah lihat ada tuh di Solo, mertua sama mantu main gaplek. Blok, kata mantunya, "Set, mati lu gak?" Maksudnya mati kartunya, tapi kan ngomongnya mati lu gak? Oh, bawanya kok bang aja lu,
mampus lu ngantuk. Nah kayak begini kejadian-kejadian itu ada kayak gitu. Maka gaplek itu sebenarnya dari Arab itu Pak, bahasa Arab. Ghaflatun, melalaikan. Cuman karena orang Arab masuk ke Indonesia, mobil khusus ke Jakarta, orang Jakarta kan kalau ngomong pakai mau kemana, mau siapa, di mana, gaplek kan gitu ya. Goflang, gaplek. Jadi ini mah cerita saya doang. Kenapa kagak kan? Cuma nanti dicari. Tapi itu ditulis Pak sama orang budayawan Betawi. Budaya Betawi namanya Alwi Sahab. Itu orang fitnah, wafat dalam usia 93 tahun. Dia itu jurnalis Republika. Itu namanya Alwi Sahab. Orang fitnah. Oh begitu. Ada ceritanya gitu masih ceritanya. Baik, sunnah misalkan kayak tadi tuh. Lalu siapa namanya Bilal bilang saya sanggup ya Rasulullah 3 hari betul-betul nggak tidur juga saya sanggup. Akhirnya Rasulullah tidur. Ini sekali lagi, ini lagi gawe syariat. Ini lagi bikin syariat, jangan nyalain Rasulullah. Ini lagi bikin syariat, lagi mengajarkan syariat kepada kita. Kalau nggak ada dalil ini, nggak ada hadis ini, maka susah kalau kita. Lalu Rasulullah SAW tidur, sahabat-sahabat yang lain tidur, bahkan semuanya tidur. Hanya tersisa Bilal bin Rabah. Dan Bilal bin Rabah itu jagoan, Pak. Satu udah mulai jam 1 malam, beliau juga sholat habis sholat, ternyata ngantuk juga tuh. Bilal pas lagi sholat sujud tidur Bilal kayak Romi tadi lagi sujud ternyata tidur si Bilal ini dicatat ini dalam hadis. Ketika Bilal tidur ternyata bangun Rasulullah juga ketiduran Pak. Bahasa ketiduran Rasulullah itu dia tidur sampai matahari menyoroti mukanya Rasulullah SAW. Pas bangun itu kalau matahari nyorot kira-kira jam berapa? 11. Setengah 7 jam 7 lah ya. Kesiangan ini. Atau Masya Allah kesiangan. Katanya Bilal mau bangunin. Ternyata pas dilihat Bilal lagi sujud. Kata Rasul sujud apa ini Bilal jam 8 kayak begini, jam 7 kayak begini. Dibangunin. Bangun. Bilal bangun. Masya Allah. Jam berapa ini ya Rasulullah? Sekitar jam 7 udah 40 Tuhan. Masya Allah, mohon maaf ya Rasulullah. Emang saya biasanya kalau 3 hari 3 malam sanggup saya begadang. Tapi kok tiba-tiba malam ini ketiduran? Udah nggak usah. Kalau saya jadi ustadznya Romi yang jadi murid saya guru yang bisa begadang. Bahkan saya kirakan. Saya foto, masukin ke medsos. Kirim ke medsos. Masya Allah, sampai sini. Kata Rasulullah ini saking menjaga moralnya kita. Dan dia bangunin yang lain. Dibangunin. Maka Rasulullah sholat subuhnya qadhaan. Imamnya Rasulullah, makmumnya para sahabat termasuk Bilal bin Rabah. Niatnya qadhaan karena melaksanakan sholat tidak di waktu. Ya kalau melaksanakan sholat di waktunya namanya adaan. Kalau di luar waktu namanya qadhaan. Sama halnya kita bayar listrik. Biasa bayar listrik tanggal 10. Karena nggak punya duit kita bayar tanggal 20. Didenda apa kagak? Nggak didenda. Apa PLN ngomongnya? Nggak usah bayar, udah lewat. PLN gitu nggak ngomongnya? Udah, nggak usah bayar. Ngapain bayar, uang udah lewat? Begitu PLN ngomongnya? Enggak, bayar juga, denda. Foto. Akhirnya Rasulullah melaksanakan sholat berjamaah dalam kondisi qadhaan. Dalam kondisi berhutang. Ini sunnah juga. Jadi kalau imamnya qadha, makmumnya qadha, sunnah berjamaah. Begitu. Kecuali imamnya adaan, makmumnya qadhaan, atau sebaliknya imamnya qadha, imamnya adaan, makmumnya qadhaan, atau makmumnya adaan, imamnya qadhaan. Itu enggak sah. Karena kalau yang kayak tadi hukumnya sunnah. Kapan lagi sunnah itu hukumnya? Hingga sholat tarawih. Ketika sholat sunnah tarawih. Sunnah tarawih itu sunnah berjamaah. Kalau kita lihat hadis riwayatnya tarawih, Rasulullah hari pertama keluar melaksanakan sholat di masjid dalam malam bulan Ramadan. Maka banyak
orang-orang berjamaah, ngelihat bukan berjamaah, ingin sholat bersama Rasulullah, bahkan berisik masjid itu. Hari kedua Rasulullah keluar, di hari ketiga Rasulullah udah nggak keluar lah, udah nggak keluar lagi. Lalu loncat zaman Abu Bakar, sholat berjamaah, bukan berjamaah, sholat di masjid bareng, tarawihnya, sholat tarawihnya bareng, sholat tarawihnya bareng. Bahasanya bareng itu tidak berjamaah, ada yang pindah sholat, ada yang pindah sholat, ada yang pindah komputer, itu berguru. Pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab ketika masuk, langsung ngambil pedang, ayo lurus, nggak lurus, gue bacok. Orang mau dibacok, takut. Akhirnya lurus, bikin sok, rapat lurus, dipanggil Sa'id, ngimamin. Karena Sa'id yang ngimamin tarawih pertama. Setelah melaksanakan salat tarawih kayak itu, Rasulullah Sayyidina Umar bin Khattab ngomong, ni'matul bid'ah hadhihi. Sebagus-bagusnya perkara baru yang ini kata Sayyidina Umar bin Khattab. Dan tarawihnya 20. Tarawihnya melaksanakan tarawihnya 20. Jadi jangan sok-sokan tarawihnya 8. Lu mau ikut siapa ya? 8. Ya mohon maaf ya, tarawih 20 itu ikut Sayyidina Umar. Maka alaikum bisunnati sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Bukan kayak begitu, ikutilah sunnahku kata Rasulullah, juga sunnahnya khulafaur rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tarawihnya 20, Utsman 20, Ali 20. Masya Allah. Sampai ceger berapa? Sampai ceger? Diskon berapa persen itu? 60%. Bukan saya kerja sama yang 8, bukan. Tapi emang kadang-kadang begitu sih kita lah. Udah gitu, nih Pak, tarawihnya di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Rasulullah, itu kalau tarawih itu di atas jam 11 malam, di atas jam 12 malam, di atas jam 12 malam sampai menjelang waktu sahur. Itu tarawihnya para sahabat. Ini coba kita lihat. Kita mah ya, udah tarawihnya kagak ikutin waktunya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ikut kagak? Kan di atas jam 12 udah kagak ikut. Jumlah rakaatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu 20. Kita tarawihnya 8. Udah gitu ribut lagi pakai wakil gimana aja itu pakai ceramah. Dan coba cariin dalilnya, boleh cari dalilnya saya. Masa Abu Bakar, masa Umar, masa Utsman, masa Ali, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kalau tarawih itu pakai kultur, cari dalilnya. Udah waktunya nggak cocok, rokaatnya kagak cocok, kan gitu. Waktu nggak cocok, rokaat nggak cocok, ditambahin lagi kultur. Kalau mau kita bidah banget itu. Kalau kita kan mendingan ya, memang waktunya nggak cocok, banyak bisa kita. Kalau habis Sayyidina Umar kan zaman Sayyidina Umar setelah jam 12. Ntar tahun depan ganti aja di 12 malam udah cerah. Di mana? Sanggup? Komandan, kita kan terawihnya 12 malam di umur Ramadan. Bisa nggak kira-kira? Sanggup? Enggak. Waktunya nggak cocok nih kita, tapi bilangan terawihnya cocok bilangnya. Maka kita ini al-mahdi, kita pakai khulafaur rasyidin al-mahdi kata Rasulullah. Aslinya ada aslinya. Maka ini sunnah tarawih hari itu. Salat tasbih. Rasa-rasanya kalau salat tasbih yang 4 rakaat itu 1 rakaatnya 75 kali tasbih, berarti 2 rakaat itu 150. Kalau 4 rakaat berarti 3 tasbih, berarti itu lama, minimal 15 sampai 20 menit. Sendirian ngantuk, sendirian bakalan kagak kuat. Maka berjamaah, kalau berjamaah sanggup kuat, karena biasanya kita kan ikut tuh, getarannya orang tuh ikut. Maka ikut kalau berjamaah. Itu guru saya tuh, ya di Muhammad bin Munawwar, itu beliau kalau sholat tasbih berjamaah. Ketika ditanya ada santri yang alim, ada santri yang tidak, bukankah tidak ada sholat tasbih itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Dari belakang riwayat Rasulullah itu sholatnya berjamaah. Jawabannya unik, nggak pakai dalil. Saya kalau sholat tasbih sendirian males,
ngantuk. Maka saya ajak teman-teman biar bisa maka sholat tasbih itu boleh berjamaah, sunnah. Nggak tahu lagi witir, tapi witir dalam bulan Ramadan, bukan witir sendiri. Kalau witir sendiri sunnah sendiri, sunnahnya berjamaah. Maka jangan sok-sokan, ntar saya mau sholat witirnya di rumah ditinggal. Kalau itu afdol, utama. Jangan sok-sokan. Goyang terus saya sholat witir malam. Iya lo kalau bangun. Kalau kagak orang kaya Romi malam bangun ya susah. Kalau udah tidur udah susah. Maka udah program masjid, program sholat udah berangkat. Kayak gitu ya. Nah itu makanya sunnah tarawih, sunnah berjamaah. Hati-hati Pak. Tarawih itu jangan dirubah-rubah dah, benar. Apalagi kayak di Solo dulu saya tarawih udah 11 rakaat itu madhabnya madhab Sintayong. Maksudnya madhab Sintayong apa? Bukan 2-2-2-3 tapi 4-4-3. Itu madhabnya madhab Imam Sintayong itu. Di Solo juga ada masalah dan itu di Solo sekarang mau ada yang diundang sholatnya 4-4 nih, nggak pulang saya. Kenapa mau saya pulang? Nggak boleh. Yang namanya kapan ketika kita sholat berjamaah hukumnya makruh? Ketika kita tahu imamnya itu adalah orang-orang yang ahli fasik. Kita tahu nih, ternyata ketika bermakmum sama si fulan kita tahu berangkatnya, kita tahu kegiatannya. Ini orang bandar pakok, bandar judi dulu SDSB namanya, buntut. Itu tukang main buntut nih. Masih ingat gak Pak buntut Pak? SD kebanyakan apa SD? Sarana gitu kan? Iya berhadiah itu zamannya Pak itu ya. Saya masih ngalamin itu masih ada tuh Pak. Orang saya dulu masih kecil juga ditanyain nomor jadi berapa? Saking gila orang-orang itu. Masya Allah luar biasa. Online begitu ya. SD. Kita tahu nih orang ini ahli fasik. Orang yang ahli bikin dosa-dosa kecil tapi sering. Maka hukumnya ketika kita tahu bermakmum kepada mereka itu hukum berjamaahnya adalah makruh. Ya Allah, hati-hati ya Pak. Maka coba dilihat Pak, demi agar santri itu tidak fasik, guru-guru kami itu kiai-kiai kita itu Pak bahkan melarang ya satu keluar rumah tidak pakai kopiah. Ya, kata guru saya, sampai kalau pulang keluar rumah jangan sampai nggak pakai kopiah, minimal pakai topi yang menutupi kepala. Makanya kalau saya lagi nggak pakai kopiah, saya masih pakai peci itu, pakai lem. Saya bilang sendiri. Terus guru saya bilang jangan keluar kemana-mana tapi pakai celana pendek. Itu ngomongnya begini guru saya, biar nggak fasik. Kenapa? Karena kamu santri, satu waktu kamu akan dijadikan imam sama orang-orang masyarakat kamu. Bahkan ada yang unik, guru saya bongkar ngomong begini loh, jangan makan di warteg. Itu ngomong begitu guru saya, jangan makan di warteg. Nek kadung sampean nggak punya lauk, nggak punya nasi, mau makan di warteg, bungkus makannya di rumah. Ternyata ini yang dikasih tahu sama guru saya babnya infak namanya, menjaga harga diri infak. Coba orang lihat, maaf ya, orang makan di warung, warteg, sambil makan, kau masuk, lah, Ustaz lagi makan tuh, pecinya kayak begitu, kakinya kayak begitu, kamu infak, derajatnya dulu. Mau nggak kayak gitu? Karena kalau terlalu seperti itu nanti dipesik. Kalau ini ilmu berat ini kan, nggak didapat makanannya, didapatnya di berudahnya. Jadi makan di warteg itu kadang-kadang muroah kita dulu. Maka dalam hal ini babnya infak. Hati-hati. Jadi orang-orang maka jangan sembarangan Pak. Orang yang kayak saya ini susah Pak, susah. Jaga diri itu susah. Dipantau terus.
Coba, mohon maaf ya, mohon maaf. Mudah-mudahan gak kedengeran suaranya. Jika orang namanya Kiai Haji Abdullah bin Mastiar, apa kekeliruannya? Apa kesalahannya? Dia punya istri, kawin lagi. Itu gak salah, syariat. Salah apa enggak? Lalu laki-laki coba bercerai pokoknya. Salah apa enggak? Enggak. Dihina, dibully, dihujat bisa-bisa. Ditinggali jamaahnya. Yang tadinya yang daerahnya namanya geger kalau jadi geger manusia kan. Habis manusia jamaahnya udah hilang. Tapi coba maaf bagi orang yang tidak seperti Kiai Abdullah bin Mastiar. Mohon maaf. Ariel melakukan hubungan suami istri sama istri orang, atau mungkin bukan istrinya kan gitu, tapi dia pacarnya, tapi kan zina Pak. Siapa yang masih bela? Banyak yang bela orangnya. Lah karena beda. Abdullah bin Mastiar ini tokoh agama, kiai, sehingga dipantau luar biasa. Padahal mohon maaf, nikah lagi bener apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh ya? Boleh enggak? Sunnah kok. Ya ini mohon maaf. Jadi kita tuh alergi sama orang ini. Maka orang-orang kaya kita tuh, saya Haji Khalil, atau orang-orang yang sudah dianggap Nabi, makanya berat tuh saya dipanggil Ustaz dulu. Susahnya luar biasa. Mau makan di luar kelihatan orang gak enak kan gitu ya. Maka saya kalau datang ke tempat wisata itu nunggu orang kosong dulu. Malam saya datangnya. Malam itu udah sama istri saya. Ini istri saya bangunin. Bu, bangun bu, temenin ayah makan mie. Gimana di sini? Bareng. Pakaian yang benar. Mohon maaf ya Pak, jangan salah kostum. Itu juga diomongin sama guru saya. Nek sampean mau undangan, ya pakai batik, jangan pakai baju olahraga. Kemana-mana pakai training, kemana-mana pakai baju olahraga. Acaranya beda-beda, harus lupa baju itu, upgrade. Benar makanya benar nggak sih ngomong gitu? Kemana-mana pakai baju olahraga, pakai secara training. Acaranya beda-beda, acara ini sama, acara ini sama, beda, harus sama, nggak boleh seperti itu. Takutnya bagi orang-orang yang sudah kafir seperti itu nanti jadi fasik, kan gitu ya, jadi fasik. Hati-hati ya Pak ya. Bahkan itu guru saya Masya Allah ngejaga kita tuh sampai kayak gitu. Ada hukum daripada berjamaah itu mubah, ya. Ada hukum berjamaah itu mubah. Kapan hukum berjamaah itu mubah? Ketika ada sholat yang tidak ada perintah untuk mengerjakan jamaah. Ini ada perintah sholat, tapi tidak diperintahkan jamaah. Nah, contohnya apa? Duha. Duha tuh nggak ada perintah berjamaah. Maka kalau dilaksanakan berjamaah, maka hukumnya mubah. Gitu ya. Contoh lagi apa? Qobliyah ba'diyah. Ini mah diceritain dulu sama guru saya. Qobliyah ba'diyah pernah nggak ada berjamaah? Tapi ada ceritanya, itu nggak tahu dari kitab mana guru saya ngomong. Waktu itu lagi ngaji kitab namanya Kifayatul Atqiyah. Tapi nggak ada secara itu Kifayatul Atqiyah. Dia ngomongnya gini, ngomongnya. Ada wanita seneng susahnya itu pengen ikut suami. Ceritanya begitu. Jadi seneng dia ikut suami, susah dia ikut suami. Ibadah pokoknya pengen ikut suami. Bahkan sampai ibadah saja dia pinginnya itu diimamin sama suami terus. Enggak pengen diimamin sama orang lain. Sampai satu waktu melaksanakan sholat qobliyah sama ba'diyah dia berjamaah. Bang, jamaah aja dong. Kata si abangnya, kata si suaminya, apaan? Qobliyah ba'diyah itu kagak pakai jamaah. Saya mah mati hidup pokoknya ibadah pengennya diimamin sama kamu. Nanya sama seorang ulama besar. Konon yang kita itu namanya Abu Daud Al-Dhahiri. Ini ulama memang banyak kontroversinya. Tapi Abu Daud Al-Dhahiri termasuk ulama yang mazhab. Yang nggak diperintahkan jamaah, akan tetapi Rasulullah juga tidak melarang untuk berjamaah. Maka kalau dipaksakan berjamaah, hukumnya mubah. Mubah itu boleh. Kalau boleh itu bahasa orang Jawa namanya orang-orang. Apa? Bukan oleh, orang-orang. Boleh iya, boleh juga. Kalau bahasa Arabnya la budda.
maka bahasa Arab Buddha itu orang yang hormat. Nah ini hukumnya. Jadi kita baru bicara hukum, belum bicara syarat atau tertib adab daripada berjamaah. Udah ya, Bapak ya pada makan pada minum saya haus. Jika ada pertanyaan terkait masalah jamaah, silakan. Baru mulai ya. Atau mungkin ada masalah lain yang Bapak cermati, Bapak amati di kegiatan masyarakat.